Halo, hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk bulan Maret 2023 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Cancer. Namun sebelum Mari memulai, wajib Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energi kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Ya, baik ya, langsung saja kita mulai. Situasi asmara cinta segitiga Cancer adalah ada Knight of Pentacles di situ. Kemudian ada kartu dari Strength di situ. Kemudian di situ ada kartu dari King of Pentacles. Baik, di sini ada energi dari Six of Swords, kemudian di situ ada Ace of Wands, dan kemudian di situ ada energi dari King of Wands. Oke, kemudian di situ ada Page of Cup, berikutnya ada energi dari The Sun, dan kemudian di situ ada Four of Swords, di situ ada kartu dari The Fool, ada kartu dari Death, The Devil di situ, dan kemudian di situ ada energi dari Queen of Wands. Oke, baik ya. Jadi untuk melihat hubungan Cancer di asmara cinta segitiga, Mari tangkap ya bahwa kok kayaknya Cancer ini bener-bener hubungan Cancer dengan pasangan sahnya sepertinya ini benar-benar sudah kandas banget. Ini hubungan mungkin saja sudah dibiarkan bertahun-tahun lamanya mengering gitu ya. Jadi kok kayak nggak ada kehidupan dalam hubungan Cancer dengan pasangan sahnya ini gitu ya. Jadi seperti kalaupun relationship ini tuh masih ada, namun namanya saja yang masih ada, statusnya saja yang masih ada gitu ya, tetapi interaksi di antara keduanya, Mari lihat di sini tuh semakin lama semakin memudar. Kalaupun di situ ada interaksi, mungkin ini tidak jauh-jauh dari permasalahan harta gono gini gitu ya, barangkali ya, atau di sini ada kayak energi keterhubungan saja tapi tanpa adanya ikatan emosional antara kedua belah pihak. Seperti itu ya. Dan relationship ini memanas ini. Kalau nggak memanas, kalau nggak sering berantem, ini dia lebih banyak sering diam-diamannya gitu ya. Ini saling ngedumel di sini, mungkin saling membenci di sini gitu ya, saling merendahkan di sini, menghinakan gitu, seperti saling tidak peduli gitu ya. Seperti perjalanan relationship ini tuh isinya hanya kekosongan saja di sana ya. Masih apa ya kalau dibilang, mungkin ini ya detik-detik menuju perpisahan, atau ya memang sudah berpisah, tidak ada interaksi selama ini. Kalau ada interaksinya, ada kemungkinan besar ribut yang ada di situ. Nggak bisa ini saling tidak bisa ini berbicara dengan baik-baik gitu ya. Nggak usah pun bicara, mungkin saling menatap saja sudah saling melototan di sini. Nah, kayak gitu ya, saling melototan di sini. Jadi ya tadi seperti Mari katakan, tidak ada energi bersama dalam relationship bersama pasangan sah. Seperti itu ya. Mungkin hubungan ini pun terjadi hanya gara-gara ada di situ persangkutan persoalan uang. Lebih dari itu nggak ada. Gitu ya. Berpegang dalam hubungan ini, masih ada hubungan ini, katakan kita ya, karena ini kalau Mari bilang perceraian nggak ada,
Hanya saja pergerakan dalam relationship ini nggak ada, gitu. Perceraian mungkin masih belum di sini, itu ya. Tapi walaupun di sini nggak ada perceraian, nggak ada artinya seolah-olah hubungan ini tuh ada. Nggak berarti hubungan ini, itu ya. Saling merasa benar, saling menyalahkan, gitu. Mungkin juga ada permainan untuk menang kalah di sini. Tuh ya. Jadi ini kayak saling tarik menarik memang koneksi energinya, tapi tarik menarik untuk merusak, gitu. Untuk merusak di sana. Berpegang pada sesuatu yang harusnya sudah dilepaskan ini. Itu ya. Karena apa? Adapun hubungan ini tuh tidak disentuh dia persoalan dan permasalahan, gitu. Persoalan dan permasalahan ini tuh ya dalam hubungan mereka pasti ya ada isu di sini, pasti ada sebab di sini, sehingga mati dia, layu ini relationshipnya, layu. Kenapa layu? Pasti ada sebab musababnya, gitu ya. Nah, sebab musabab ini tidak disentuh, tidak diselesaikan, tidak dicari dia jalan keluarnya, gitu. Dan bahkan mungkin makin lama bukannya makin sehat hubungan ini, tentu saja, tapi makin mengering, gitu. Itu ya, interaksi baik tidak ada antara Cancer dengan pasangan sah, nggak ada di sini, gitu. Kalaupun Cancer datang ke pasangannya ini kedatangannya ya mungkin kayak mau uji nyali aja, gitu, mau uji nyali aja, gitu ya. Ini sama-sama lelahnya nih, mari lihat, tapi masih sama-sama keras kepala. Sudah lelah dengan situasi yang seperti ini, sudah capek, sudah nggak ada apa ya, maksudnya ketika keduanya melihat hubungan ini mungkin merasa jijik, merasa muak, gitu. Itu ya. Merasa hina, gitu. Nah, di sana. Jadi ya stuck ini hubungannya. Bukan hanya stuck saja, tetapi di situ bisa ya karam ini bahtera rumah tangga, jika ini sudah rumah tangga. Ini karam ini. Gitu ya. Dan mungkin pun pasangan sahnya Cancer ini ya udah, aku coba, aku pergi saja, gitu. Mungkin sudah ada blokir-blokiran di sini, gitu ya. Setidaknya tidak mau berjumpa di situ ada. Ini mungkin juga sudah ninggalin rumah ini, sudah kemana, gitu ya, udah ninggalin rumah. Tapi memang tahu masih tetap ada ikatan, gitu. Makanya mari bilang ini kayaknya detik-detik ikatan ini tuh dilepas, nampaknya, gitu ya. Karena pun kalau dijalani ini energi baku hantam, tidak baku hantam dalam dunia fisik, gitu ya, tapi energi, gitu, saling membicarakan di belakang punggung, gitu ya. Nah, di sana ketika yang satu mengingat yang lain, yang diingat itu tuh hanya kekurangannya saja, keburukannya saja, rasa tidak puasnya saja, gitu. Hanya itu yang diingat. Mungkin hanya 1-2 mengingat yang manis, tapi 98 itu mengingat yang buruk saja yang pernah terjadi di sini. Nah, seperti itu. Ini kayaknya lagi emosi nih ya. Lagi emosi di sini. Nanti di bulan Maret ini. Lagi emosional di sini. Gitu. Lagi puncak-puncaknya marahan di sini. Gitu ya.
dua orang yang saling tidak berdaya lagi. Bayangkan ya, dua orang di medan laga, di medan pertempuran, sudah kehabisan amunisi, sudah tidak ada lagi senjata tajam yang dimiliki, sudah dalam kondisi lemah gitu ya, udah kondisi stres gitu, tapi saling bergelut. Coba, mengenaskan di situ, gitu ya. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Itu model koneksi antara Cancer dengan pasangan sah. Nah, kayak gitu. Mungkin di sini Cancer ya tetap terlibat dalam hubungan bersama dengan pasangan saya itu tadi. Apakah ini karena ada harta gono gini, ataukah ini Cancer bisa ya? Tidak semua, tapi di sini ada beberapa. Ini nampaknya mau ini mengkuras pasangan sahnya, mengkuras dari sisi uang. Gitu, datang marah-marah sama pasangan sah, atau mungkin datang merayu pasangan sah. Ini kok kayaknya mau disedot sampai habis ini energi dari si pasangan sah, sumber daya dari si pasangan sah mau dikuras sampai habis ini nampaknya. Kayak gitu ya, jangan dikasih sisa di situ. Itu loh, ini bisa kayak Cancer merasa dia masih punya hak atas hidup pasangan sah. Gitu ya, tapi ini pun yang mau dikuras pun tidak ada lagi yang bisa dikuras, sudah habis gitu, udah habis, sudah kandas. Mungkin ini dikandaskan sama Cancer ini gitu ya. Jadi kayak nggak ada lagi nurani bermain dalam urusan bersama pasangan sah, nggak main nurani. Yang main di situ tuh ego saja isinya, gitu ya, amukan dan amarah saja, gitu. Jadi saling men-trigger untuk memperburuk suasana, untuk memperburuk keadaan. Nggak bisa lagi dilihat bahwa ada titik terang di antara mereka berdua ini. Setidaknya ini bulan Maret ya, nggak tahu kita besok lusa bagaimana tuh, nggak tahu. Ini hanya energi untuk bulan Maret saja. Kayak gitu ya. Ini bisa kalau jika masih satu rumah, sudah pisah ranjang. Kalau nggak dia mengkuras pasangan, misalnya si pasangan ini yang tergantung secara ekonomi, secara finansial ke Cancer, bisa ini Cancer tuh pelit sekali gitu. Ada harga setiap dia mengeluarkan uang sama pasangan sah, di situ ada harganya gitu. Dihina dulu kah baru dikasih uangnya, atau mungkin keperluan, misalnya ya keperluan 1 juta yang dikasih cuma 100.000 gitu. Jadi tidak layak, ada ketidaklayakan di sini gitu, ada perlakuan yang tidak pantas di sini ya, di sana. Dan jelas ini bisa terlihat ya, mungkin Cancer ini tuh ada juga ketidakrelaannya dia melepaskan si pasangan sah ini, walaupun sudah dalam kondisi seperti ini. Mungkin mau sampai dimampusin, mungkin gitu, nggak tahu Mari. Mungkin mau sampai dimampusin kayak gimana gitu ya. Nah di sana. Dan apapun bila si pasangan sah ini masih mau berusaha untuk menarik Cancer ini dalam hidupnya dia, kalau Mari bilang itu kok kayaknya satu tindakan yang sia-sia gitu loh. Itu ya, maksudnya kok kayaknya dengan energi yang seperti ini hubungannya layaknya tuh ditinggalin aja deh daripada dilanjutin. Kalau enggak kedua belah pihaknya itu lelah gitu ya. Kalau hanya dengan cara pikir seperti sekarang ini ya, kondisi hati seperti yang sekarang ini gitu, ini nampaknya hanya akan menyakiti keduanya gitu lah. Lagi tidak ada lagi yang berharga ini dari si Cancer. Kalau pasangan sah ini masih menginginkan bersama dengan Cancer, ya nggak ada lagi yang berharga yang bisa dia ambil ini dari Cancer gitu. Dan Mari rasa tadi ya, tidak akan ada pengakuan yang baik bagi si pasangan sahnya. Nah, seperti itu. Jadi jauh dari keharmonisan, jauh dari kestabilan, jauh sekali relationship ini. Gelap aja isinya gitu ya. Kehebohan saja isinya atau kebencian saja isinya
kayak gitu. Seperti kayak cahaya terang saja dalam relationship ini tidak lagi ditemukan, gitu. Nah, di sana ya. Oke, baik. Dengan pasangan selingkuhan, oke. Ini pun tidak lebih baik sesungguhnya daripada ketika bersama dengan pasangan sah. Tidak lebih baik. Sama-sama aja nih modelnya. Nah, kayak gitu ya. Modelnya sama-sama aja. Nah, di sana. Jadi kalau dibilang bahagia tidak Cancer dengan pasangannya ini, nggak bahagia. Ini menderita juga ini, gitu ya. Menderita dia ketika bersama dengan pasangan sah, bersama dengan selingkuhan. Mungkin masih agak lebih membaik lagi kalau dia dengan si pasangan sah, gitu ya. Masih bisa ditemukan satu atau dua yang baik dari pasangan sah. Tapi dengan si selingkuhan ini menderita sekali dia. Mungkin kalau dengan pasangan sah masih ada ya kepuasan untuk menindas, katakan kita. Masih ada di sana. Tapi kalau dengan si selingkuhan ini enggak ada. Gitu. Ya. Entah karena pun menjalani hubungan ini dengan terpaksa, gitu loh, ya. Sedikit bahagianya dia. Jadi untuk bulan Maret bagi Cancer yang terlibat dalam cinta segitiga, mari rasa ini menjalani dengan ini mumet, menjalani dengan itu tidak bahagia. Itu bagiannya Cancer, gitu, ya. Tidak bahagia dengan yang di sini. Mungkin ini mau ya juga mencari-cari kenegatifan dalam hubungan dengan pasangan selingkuhan, gitu ya. Cari-cari kenegatifan di sini dan mengurangi kebahagiaannya dia, gitu. Nah, di antara yang bertiga ini mungkin si selingkuhan dalam kondisi yang lebih membaik secara pribadi ya. Kalau secara pribadi Cancer mungkin hancur-hancuran, si pasangan sah pun di situ ngenes juga. Nah, si selingkuhan di sini yang kok kayaknya fine-fine aja. Kondisinya dia tuh baik-baik saja, gitu. Ya. Mungkin dia di sini tuh nggak sadar dengan apa yang sedang dia tuju bersama dengan Cancer. Mungkin kayak gitu. Hanya ada rasa, udah aku dengan Cancer, gitu loh. Mungkin juga banyak lamunan-lamunan kepositifan di situ, gitu ya. Nah, di sini secara mental, secara hati dia stabil di sini, si selingkuhan ini, gitu. Ketika menjalani dengan Cancer, ya dia menjalani dengan baik-baik saja, gitu. Di sana ya, dengan baik-baik saja. Nah, untuk beberapa bisa, ini pasangan selingkuhan ini pun kayaknya mau ninggalin Cancer ini, atau sudah meninggalkan Cancer. Karena ini ada perjalanan, mari lihat. Barangkali seseorang ini ya, si selingkuhan yang Cancer ini, dia mungkin udah nemu nih. Udah nemu, gitu ya. Udah nemu pasangan yang lebih cocok daripada Cancer. Dan jangan-jangan itu membuat Cancer itu merasa menderita, gitu. Di sana ya, karena ditinggalkan sama si selingkuhan ini. Nah, itu mari lihat ya, dia meninggalkan. Nah, kalaupun dia ceritanya di sini belum meninggalkan, ini bisa kayak dia tuh ngejalani dengan polos-polos saja, gitu ya. Dia masih belum terkontaminasi nih energi Cancer, gitu. Jadi kayaknya energi pasangan selingkuhan Cancer jalan bersama Cancer hayu, tidak pun jalan dengan Cancer, yuk ndak apa-apa. Aku fine-fine aja. Hidupku lagi happy-happynya, hidupku lagi bahagia-bahagianya. Aku bisa tenang di sini, gitu ya. Dia dalam kondisi damai di sini, gitu loh, bahagia gitu loh, gitu ya. Nggak ada rasa mumet, nggak ada rasa tertekan, gitu. Mungkin karena orang ini satu ya, apa dia masih polos, gitu ya. Atau ya seseorang ini tuh kayak ngerasa jika dia sudah keluar dari hubungan dengan Cancer, wah ini adalah pembebasan bagiku. Mana sudah ketemu lagi nih sama orang baru. Nah, ada kayak gitu ya. Mana udah ketemu dia sama orang baru. Mana sudah
sudah kayak ngerasa bahwa orang baru ini tuh menghipnotis dia, gitu ya. Jadi kalau dia tidak bersama dengan kanker, ya no problem di situ, gitu. Nah, kalaupun dia masih tetap bersama dengan kanker, ya tadi ya, mungkin orang ini tidak tahu gitu, bahwa dia sedang masuk dalam kehidupan orang yang ruwet, orang yang ribet, gitu. Mungkin dia percaya diri aja dengan cintanya dia kepada kanker, gitu ya, ketertarikannya dia pada kanker, gitu. Kayak orang baru, kayak orang berbunga-bunga aja gitu loh. Gitu ya. Mungkin juga kanker tidak sebegitu terbukanya kepada dia, gitu ya. Bisa tidak sebegitu terbukanya pada dia. Jadi ya dia sangka dia sedang bersama dengan orang yang baik-baik saja, gitu. Tapi ya ternyata kalau Maria, ya ini masalah terus, gitu ya. Masalah terus. Dan ya kayaknya lebih besar kemungkinan kalau ini si pasangan selingkuhan ini tuh kayaknya udah pergi deh, sudah jalan lagi deh, gitu ya. Dia sudah ketemu lagi nih sama orang baru yang dia anggap lebih baik daripada kanker ini, yang dia anggap bisa membuat dia jatuh cinta, gitu ya. Atau mungkin dia kayak ngerasa bahwa orang itu ada seseorang yang membuat dia merasa berbunga-bunga. Nah, ada juga bisa di situ ya. Dia tahu ada seseorang yang jatuh hati pada dia di luar sana. Ketika dia mengetahui bahwa ada orang yang menggilai dia, senang dia, happy dia. Dan untuk beberapa mungkin kanker ini tahu ya, ada seseorang yang nampaknya sedang tebar pesona kepada selingkuhannya. Itu bikin dia meradang di sini. Itu ya, itu bikin kanker itu enggak happy. Gitu loh, marah dia di sini, ngamuan dia di sini, ada rasa ketakutan dia, gitu ya, ada rasa ketakutan. Jadi ini bisa tuh kanker kayak yang kalau kamu mau pergi dari hidupku, aku baik-baik saja, tapi dalam kondisi marah ngomongnya, bukan dalam kondisi ikhlas. Ini mau ini ngomongnya tuh ngomong agak-agak tajam-tajam sama si selingkuhan, tapi si selingkuhan masuk kiri keluar kanan, jangan-jangan pun tidak ada yang masuk kirinya, langsung belum masuk sudah tercampakkan di udara, gitu ya. I don't care, bisa kayak gitu lah, dia lagi bahagia di situ, di sana ya, dia lagi bahagia, dia lagi seneng saja di situ. Jadi ketika menjalani hubungan dengan si pasangan selingkuhan, ini kanker bisa acak adut ini, gitu lah. Ini bisa kayak seolah-olah bilang aku tak butuh cinta dari dia, tapi aku ingin tetap berjalan bersama dia. Kalau dilihat-lihat memang batinnya, iya batinnya ini tuh pun nggak, lagi-lagi ya, ini nggak happy gitu loh, nggak happy dia dengan si selingkuhannya ini. Kalau posisi selingkuhan ini lagi dia ada di atas angin, gitu ya. Nah, mungkin juga di situ ada mindernya kanker ini melihat si selingkuhan, gitu. Makin bersinar si selingkuhan, ini bisa makin tidak bahagia ini kankernya. Misalnya dia melihat si selingkuhan ini cantik, ganteng, gitu ya, populer, sukses, misalnya kayak gitu, punya sebuah pencapaian. Ini dia bisa langsung down ini. Tapi downnya ini tuh enggak down yang nangis-nangis, enggak, bisa marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu, bisa di situ. Kayak seseorang yang pengen dipujuk-pujuk sama si selingkuhan, pengen dipujuk rayu sama si selingkuhan, gitu. Sengaja dia menjauhkan dirinya supaya dikejar sama si selingkuhan. Tapi kalau si selingkuhan ini mengejar dia, bisa dia kayak yang berontak. Alah, apa kamu hubungi aku, apa kamu rayu-rayu aku, nggak perlu aku kamu. Nah, kayak gitu berontaknya anak-anak, mau tapi tunjukin tidak mau, gitu. Itu modelnya, gitu. Jadi kalau misalnya lah seandainya ini si selingkuhan ini tuh, karena gini, kalau mau meninggalkan kanker
dia bisa-bisa aja, mudah-mudah aja nih kalau mau meninggalkan Cancer, gitu ya, gampang-gampang aja ini. Dan sudah ada nggak kepikiran ke arah sana? Beberapa sudah ada, gitu. Lagi tidak ingin menetap, gitu ya. Apalagi tadi ada pilihan, sedang ada pilihan di situ, Devia. Lagi ada menggoda dia di sana, gitu. Lagi ada menggoda dia di luar sana, gitu ya. Jadi orang hatinya bahagia ketemu sama orang ruwet kayak Cancer ini, dia kayak yang apa ya, tidak akan terkontaminasi karena energi bahagia itu lebih tinggi dia vibrasinya, gitu. Jadi dia bisa aja memang ngerayu-ngerayu Cancer ini, tapi Cancer sok-sok jual mahal, gitu ya. Semakin jual mahal Cancer ini sama si selingkuhan, semakin tersiksa pula dia. Tapi mau datang ke si selingkuhan, gengsi dia, gitu loh. Ada perasaan mungkin takut ditolak, gitu ya, atau mungkin ada kayak yang aku takut dihinakan oleh si selingkuhanku ini, gitu. Dia kan kondisi hidupnya lagi baik-baik saja, gitu. Nah di sana, jadi ini berontak untuk masuk kepada semakin menderita. Itu energinya Cancer. Jadi tadi kalau si selingkuhan ini pergi dari Cancer, dia bisa, pergilah kamu sana. Kamu kira aku mati gara-gara kamu pergi? Padahal ya. Gaya-gayanya, ucapannya itu yang bisa bilang aku baik-baik saja tanpa kamu. Tapi pada kenyataannya ya enggak, gitu. Tersiksa dia di situ, gitu ya. Dan ini bisa Cancer ini kekanak-kanakan, lagi kondisi tidak baik dia dengan si selingkuhannya, ini bisa dia lampiaskan ke si pasangan sah, gitu ya, gitu. Jadi untuk urusan asmara sedang tidak dalam kondisi bersyukur ini ya, Cancernya ya, justru lagi dalam posisi ini cinta ini kok bikin ruwet, gitu. Itu ya. Jadi dia tidak melihat bahwa hubungan asmara itu sebuah hubungan yang membahagiakan. Nah, di sana ya. Jadi dia mungkin melihat hubungan asmara ini memperparah hidupku ini. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Itu ajalah dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Semoga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.